Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tajwid. Sebelumnya kita sudah membahas apa sih tajwid itu, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang hukum tajwid, dimulai dari hukum nun mati atau tanwin. Kenapa nun mati ini kalau dilantinkan ini berbunyi N? Tanwin ini adalah an. Ini un. Domah tain itu dibacanya un. Kasroh tain dibacanya in. Misalkan huruf N ini atau nun mati ini berbunyi min. Jadi bahasan kita sebetulnya gampang gitu ya. Bunyi N ini akan diapain? Bunyi N ini, misalkan N ya, kalau dilatinkan N, nun mati itu kan N gitu. Nah, bunyi N ini akan diapain gitu? Ya tergantung. Lah, kok tergantung? Iya. Setelah N itu, setelah nun mati itu, ketemu dengan huruf apa? Kalau ketemu huruf idhar itu ada 6. Aha, kho, anggoha. Nah, kalau hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6 gitu ya, berarti bunyi N-nya tetap jelas, tetap N. Nah, kalau hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhwa yang 15, huruf N-nya itu tambah G jadi eng. Nah, kalau hukum nun mati atau tanwin ini kan izhar 6 huruf gitu, ditambah ikhwanya 15 jadi 21. Nah, iklabnya berapa? Iklabnya cuman ba doang. Nah, kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu N-nya berubah menjadi huruf M gitu. Jadi N-nya berbunyi M. N jadi M gitu. Sementara sisanya ini kan 6 tambah 15 jadi 21 tambah iklab 1 jadi 22. Nah, sisanya 6 huruf ini jadi 28 gitu. 6-nya ini adalah huruf idgham. Baik, kita langsung praktekkan saja ke hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Izhar itu izhar halki. Kenapa disebut izhar halki? Karena halki itu di dalam tenggorokan gitu ya. Ini ialah nun mati atau tanwin dibaca jelas, berbunyi N bila dilatinkan, tidak menggunakan gunnah, yaitu bila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6. Ha, kho, aghoha. Ini ya. Baik, kita lanjut ke contoh hukum nun mati bertemu dengan huruf izhar itu ada 2. Yang pertama, nun mati pada satu kalimat, huruf izhar di kalimat lain. Contoh, min ayyi. Nun mati bertemu dengan huruf alif, maka hukum tajwidnya disebut izhar halki. Dibacanya sama, latinnya min ayyi gitu. Ya, contoh kedua, in huwa. Pertanyaannya apa hukumnya? Betul izhar gitu ya. Kenapa? Karena nun sukun, nun mati ketemu dengan huruf H. Ini penyebabnya, nun mati bertemu dengan huruf H.
Tulisannya in huwa, dibacanya in huwa, sama gitu ya. Tulisan sama bacaan dibaca sama gitu. Tulisannya begitu dan dibacanya juga begitu gitu. Baik, kita lanjut contoh selanjutnya. Min ilmin, apa hukumnya izhar? Betul gitu ya, karena nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ain. Tulisannya min ilmin, maka dibacanya juga min ilmin. Lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu min khairin. Apa hukumnya? Izhar gitu. Penyebabnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kho, dibaca min khairin. Tulisannya sama, maka dibacanya pun min khairin. Kemudian contoh selanjutnya min hasanatin. Apa hukumnya? Izhar ya. Maka yang menjadi penyebabnya adalah nun mati bertemu dengan huruf ha, maka dibaca min hasanatin gitu. Harus jelas, tidak ditahan, tidak dengung. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua gitu. Hukum nun mati dan huruf izhar bertemu dalam satu kalimat. Contoh yang pertama, yan'iku, dibaca yan'iku. Apa alasannya? Karena nun mati bertemu dengan huruf ain dalam satu kalimat, maka dibaca harus jelas yan'iku, tidak yang iku gitu. Maka harus jelas yan'iku. Contoh selanjutnya yaitu yanhauna. Apa hukumnya? Izhar. Apa alasannya? Karena nun mati bertemu dengan huruf ha, maka dibaca yanhauna, tidak yang hauna, tapi yanhauna. Harus jelas gitu. Lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu yanauna. Apa hukumnya? Izhar. Apa alasannya? Karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, maka dibaca yanauna. Berikutnya fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf gho, maka dibaca fasayun ghiduna, tidak fasayun ghiduna, tapi fasayun ghiduna. Harus jelas itu. Berikutnya wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Hukumnya izhar. Apa alasannya? Karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kho, maka dibaca harus jelas wal munkhaniqatu. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah akan dilanjut lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.